wabarakatuh. Siap. Ibu guru akan membawa sebuah cerita. Jadi anak-anak bisa ya. Saya adalah tentang seorang yang udah jatuh di atas sudah. Selamat melihat bintang-bintang di langit. Indah sekali. Subhanallah. Tiba-tiba, Pak Selamat juga merasakan hujan pagi. Rasa dingin itu kemudian, maka menanamkan tubuhnya. Menggerakkan kepalanya. Leher. Ikulinya. Kakinya juga ya gerak-gerak. Enggak dibuli aja. Nah, anak-anak, sampai suara ajan subuh berhenti berkumandang, Pak Selamat masih sibuk berolahraga kecil. Ia terdiam dan berpikir, seharusnya ia sekolah. Tapi Pak Selamat itu takut akan kesiangan pergi ke hutan. Pak Selamat lalu berjalan menuju ke belakang rumahnya. Dia berjalan dan menata alat-alat untuk mencari kayu. Ada kapak, gergaji, tali. Ini sih bikinnya, Pak. Bisa Pak Selamat mencatat. Setelah kemudian, Pak Selamat berjalan dengan semangat menuju ke dalam hutan. Dia berjalan masuk ke hutan sambil menyimpangkan semak-semak yang rimbun yang ada di hutan. Setelah sampai di dalam hutan, Pak Selamat mulai berjalan berkeliling dan melihat-lihat pohon yang akan dia tebang. Dia melihat dan memilih pohon yang paling bagus yang akan dia tebang. Dan anak-anak, kemudian Pak Selamat melihat di sebelah kiri, rupanya ada pohon yang paling besar dan paling bagus. Pak Selamat segera menuju pohon itu dan mulai menebang pohon dengan kapaknya. Menebang, kemudian Pak Selamat mencoba mendorong pohon itu dengan sangat kuat. Kuat sekali. Alhamdulillah, Pak Selamat sangat bahagia karena berhasil menebang pohon. Kemudian Pak Selamat mengambil gergaji dan memotong batang yang besar jadi beberapa bagian. Pak Selamat juga mengambil kapak untuk membelah kayu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Setelah semua terbelah, Pak Selamat membawa kayu-kayu itu dan dikumpulkan kayu-kayu itu di tempat yang Pak Selamat merasa aman. Kumpulkan semua kayu oleh Pak Selamat. Tiba-tiba Pak Selamat menghentikan pekerjaannya. Rupanya Pak Selamat lemah. Dia lapar, juga haus. Pak Selamat mulai melihat-lihat pohon di hutan. Hingga akhirnya Pak Selamat melihat ada sebuah pohon jambu biji yang buahnya ranum-ranum. Pak Selamat tidak menuju pohon jambu itu, tapi Pak Selamat melihat
duri-duri itu, dan tiba-tiba ada ular mendekat ke kaki Pak Slamet. Pak Slamet ketakutan. Ia pun bergegas keluar dari rumput-rumput yang berduri, bergegas keluar dan menuju ke bawah pohon jambu anak-anak. Pak Slamet sangat gembira karena ia selamat dari kejaran ular itu. Pak Slamet segera melihat jambu-jambu di pohon dan berusaha mengambil jambu-jambu itu. Ia mencoba menangkap jambu-jambu dari bawah. Tapi Pak Slamet tidak berhasil, anak-anak. Pak Slamet rapi untuk mengambil jambu-jambu. Pakai rapinya. Tapi tetap saja Pak Slamet tidak berhasil. Dan anak-anak, Pak Slamet mengambil batu dan mencari batu. Dan kemudian melempari jambu-jambu itu dengan batu. Jambu-jambu pun terjatuh. Pak Slamet senang coba menangkap jambu-jambu yang terjatuh. Juga memunguti jambu-jambu yang tak sempat dia tangkap. Karena sangat lapar, Pak Slamet segera memakan jambu itu sepenuh lahap. Sampai dia lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah semua jambu habis dimakan, Pak Slamet pun merasa kehausan. Dia merasa sangat haus. Pak Slamet kemudian melihat pohon kelapa di sekelilingnya. Dia menuju pohon kelapa yang terdekat, kemudian memanjat pohon itu tinggi sekali. Pak Slamet semangat sangat tinggi. Dia memanjat tinggi sekali sampai di atas. Pak Slamet memetik buah kelapa. Menjatuhkannya. Beberapa buah kelapa Pak Slamet ambil. Kemudian Pak Slamet segera turun dari pohon kelapa. Turun! Pak Slamet terjatuh dan terguling. Pak Slamet terguling-guling. Tapi Pak Slamet mencoba bangkit. Karena sangat haus, dia segera membuat dan meminum kelapa-kelapa yang sudah habis. Pak Slamet mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya suara azan zuhur berkumandang. Tapi Pak Slamet tidak peduli dengan suara azan itu. Dia ingin terus berjalan mencari kayu wajib. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba angin kencang berhembus menerpa tubuh Pak Slamet. Kencang sekali angin itu. Pak Slamet pun merasa badannya panas terkena oleh angin itu. Dan Pak Slamet melihat pohon-pohon di hutan itu terbakar. Pak Slamet ketakutan dan berlari mencari pertolongan. Tolong! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hutan terbakar! Tolong! Tolong!
sujud dan teringat akan Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Mama mencoba kuat dan mencoba meluruskan kakinya. Dia mencoba melemahkan otot-otot tangannya. Juga mencoba mengatur nafasnya. Kemudian berpikir, adalah hukuman yang Allah berikan karena selama ini dia telah lalai dalam sholat. Waktu tinggal 2 menit lagi. Pun berjanji dalam hatinya akan lebih taat kepada Allah. Dia menyesali segala perbuatannya. Hutannya tempat dia mencari nafkah telah habis terbakar. Rumahnya terbakar dan keluarganya entah di mana. Jadi, itulah kita dulu tentang Islam. Kita sudah melakukan gerakan-gerakan yang disebutkan dan sehat, dan kita juga mendapatkan pelajaran dari kita dulu bahwa kita sebaiknya tidak melalaikan sholat. Iya, demikianlah tadi peserta nomor dada 6. Iya, sekali lagi kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.